Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pasti 2 ingin memperkenalkan diri dari kelompok kami, yaitu saya Deta Muhammad Zulfakar. Saya Satria Hotmaiskia. Saya Cesar Antonius. Saya Muhammad Fadilah. Saya Yoga Dinova. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai produk kami, produk Pasti 2 dari kelompok 4, yaitu toothpick Razer. Mohon disimak baik-baik ya, teman-teman. Asik. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Saya Deta Muhammad Zulfakar dari kelompok 4 Pasti 2. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai produk kami, yaitu toothpick Razer, yang dimana akan diikutsertakan pada acara virtual Pasti Exhibition, di mana dalam penjelasan ini saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai toothpick Razer. Yang pertama ada deskripsi produk dari toothpick Razer, selanjutnya ada OPC dan FPC dari toothpick Razer, lalu akan dilanjutkan oleh material handling proses pada toothpick Razer, lalu ada layout 2 dimensi dan 3 dimensi dari toothpick Razer, dan selanjutnya ada simulasi pro model dari toothpick Razer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh deskripsi produk dari toothpick Razer. Mohon disimak ya teman-teman. Ini dia toothpick Razer, produk pasti dari kelompok 2. Toothpick Razer merupakan suatu alat yang digunakan untuk membantu kita saat memotong tusuk gigi sisa pakai. Dan juga dalam toothpick Razer ini tidak hanya terdapat alat pemotong saja, tetapi terdapat wadah penyimpanan tusuk gigi dan juga wadah penampung untuk tusuk gigi. Selama ini, tempat tusuk gigi yang ada atau beredar pada pasar pada umumnya itu hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk tusuk gigi yang nantinya akan dipakai. Selain dari segi kegunaannya tadi, tempat tusuk gigi yang ada biasanya hanya menggunakan bahan plastik. Sedangkan produk kami, toothpick Razer ini menggunakan bahan kayu, yang dimana bahan kayu ini lebih kuat, tidak mudah patah, tidak mudah hancur, dan juga tidak menimbulkan bau, dan mengikuti era perkembangan masa kini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan Operation Process Chart atau OPC. Terdapat 4 bagian di OPC ini. Yang pertama adalah bagian badan toothpick Razer, yang kedua adalah bagian laci meja toothpick Razer, yang ketiga adalah bagian alat memotong toothpick Razer, dan yang keempat adalah bagian wadah toothpick Razer. Dari gambar yang tertera kita bisa lihat bahwa kegiatan OPC ini dimulai dari kanan, dan dari 4 kegiatan ini diawali dengan kegiatan pemeriksaan material bahan kayu. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemotongan bahan kayu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kembali, dan yang terakhir dilanjutkan dengan pemotongan sesuai bentuk yang diinginkan dari 4 bagian tersebut. Lalu di dalam OPC toothpick Razer ini terdapat 17 kegiatan operasi, 20 kegiatan pemeriksaan, 4 kegiatan delay, 4 kombinasi, sehingga total analisa OPC toothpick Razer adalah 45. Selanjutnya adalah penjelasan dari FPC, yaitu Flow Processing Chart, di mana dari FPC ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu kegiatan operasi, kegiatan transportasi, kegiatan pemeriksaan, kegiatan kombinasi, dan juga kegiatan delay. Berikut ini adalah uraian dari kegiatan FPC. Yang pertama, material kayu dibawa ke tempat pengukuran. Yang kedua, material kayu diukur. Yang ketiga, material dipindahkan ke mesin pemotongan. Yang keempat, material kayu dipotong menggunakan gergaji. Yang kelima, material kayu dipindahkan ke stasiun penghalusan. Yang keenam, menghaluskan material kayu. Yang ketujuh, membawa material kayu untuk pemeriksaan di stasiun quality control. Selanjutnya, pemeriksaan material kayu. Selanjutnya, material kayu dibawa ke stasiun perakitan dan material kayu mulai untuk dirakit. Selanjutnya, material kayu yang sudah dirakit dibawa ke stasiun pengecetan untuk dilakukan finishing. Selanjutnya, melakukan pengecetan terhadap produk toothpick Razer. Lalu membawa produk toothpick Razer menuju stasiun quality control.
melakukan pengecekan keseluruhan terhadap produk toothpick crusher sehingga dilakukan pengemasan. Lalu toothpick crusher yang sudah dikemas dibawa ke stasiun penyimpanan, dan yang terakhir adalah toothpick crusher yang sudah siap untuk dijual belikan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang material handling planning sheet atau MHPS, yaitu dari penerimaan sampai ke gudang atau dari gudang bahan baku sampai ke gudang bahan jadi. Yang pertama ada asal gudang bahan baku, tujuan area pemeriksaan dengan kecepatan 5 menit per meter. Yang kedua adanya asal area pemeriksaan, tujuan area pemotongan dengan kecepatan 6 meter per menit. Yang ketiga adanya area pemotongan, tujuan area pengecekan dengan kecepatan 8 meter per menit. Yang keempat area pengecekan, tujuan area pembentukan dengan kecepatan 7 meter per menit. Yang kelima area pembentukan, tujuan area pengecekan dengan kecepatan 8 meter per menit. Yang keenam adanya area pengecekan, tujuan area pengampelasan dengan kecepatan 8 meter per menit. Yang ketujuh area pengampelasan, tujuan area pengecekan dengan kecepatan 5 meter per menit. Yang kedelapan asal area pengecekan, tujuan area pemasangan dengan kecepatan 6 meter per menit. Yang kesembilan asal area pemasangan, tujuan area perakitan dengan kecepatan 6 meter per menit. Dan yang terakhir asal area perakitan, tujuan gudang bahan jadi dengan kecepatan 9 meter per menit. Terima kasih. Berikut adalah hasil layout 2 dimensi dari tata letak fasilitas pabrik kami. Di sini layout 2 dimensi kami berdasarkan Activity Relation Chart atau ARC. Di sini kami membuat stasiun pengecatan dengan stasiun pengukuran ini berdekatan agar prosesnya lebih efektif dan efisien. Berikut juga dengan stasiun perakitan dan stasiun quality control ini diletakkan bersebelahan agar prosesnya itu lebih efektif. Di bagian pergudangan juga kami membuat gudang material dan gudang produksi bersebelahan agar prosesnya ini lebih efektif dan efisien pada saat nanti ke bagian loading barang dan distribusinya. Dan berikut adalah hasil bentuk 3 dimensi dari layout tata letak fasilitas pabrik kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi per model dari pabrik toothpick crusher. Pertama, material akan diterima berupa kayu yang tidak terbentuk. Setelah itu kayu akan diantar menggunakan pallet truck ke meja inspeksi 1 untuk dipilah mana kayu yang layak diproduksi dan yang tidak. Setelah dipilah, kayu akan dialirkan menggunakan conveyor ke stasiun potong bulat. Di stasiun potong bulat, kayu akan dipotong-potong menjadi bagian bulat. Kemudian dialirkan lagi menggunakan conveyor ke mesin pembentuk. Di mesin pembentuk ini kayu akan dibentuk menjadi part-part, menjadi 4 part, yaitu ada wadah, ada badan, ada laci, dan tempat untuk pemotong. Di mesin pembentuk ini kayu tidak langsung dialirkan, namun oper dulu ke stasiun QC bentuk. Di sini juga akan dipilah mana bentukan yang sesuai dan yang tidak. Kemudian akan dialirkan lagi ke conveyor untuk menuju kepada mesin sander. Di mesin sander ini part-part yang sudah terbentuk akan dihaluskan. Setelah dihaluskan, part-part yang terbentuk akan dialirkan lagi ke conveyor untuk menuju stasiun perakitan. Di stasiun perakitan ini 4 part tadi akan dibentuk menjadi satu bagian toothpick crusher yang utuh. Setelah itu dialirkan lagi ke conveyor menuju ke stasiun QC akhir. Di stasiun QC akhir ini, toothpick crusher akan diinspeksi lagi mana produk jadi yang layak dijual, dipasarkan, dan yang tidak layak atau tidak cocok untuk pasaran. Setelah itu akan dikirim ke truk dan truk akan mengirimnya langsung kepada gudang bahan jadi. Terima kasih.
Demikian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4 pasti 2 dengan produk toothpick Razer. Terima kasih atas perhatiannya untuk menonton. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.